karyawan, fokus di kantor gitu ya, pengen coba-coba bisnis, amblas. Coba-coba lagi amblas. Coba-coba lagi amblas. Coba-coba lagi amblas. Hasilnya nol besar. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrolin sesuatu yang mungkin jarang diobrolin orang ya. Atau sering nih, kenapa karyawan susah kaya? Halo, siapa yang karyawan di sini? Kenapa kok susah kaya? Saya pengalaman loh, walaupun saya hari ini investor sejak 2008, tapi saya pernah jadi karyawan tahun 97, waktu lulus kuliah, sampai tahun 2002. Saya pernah kerja jadi karyawan, 97 sampai tahun 2001, saya pernah jadi kredit analis, pernah jadi marketing, pernah macam-macam lah ya. Kemudian tahun 2001 sampai 2002, saya pindah ke perusahaan Amerika yang punya cabang di Indonesia gitu ya, jual komputer. Waktu itu income saya bagus, 11 kali UMR waktu itu. Wah, anak muda, gajinya gede, enak teman-teman. Waktu itu kalau suruh makan ke pinggir jalan aja, lidahnya gatel, ya kan? Kalau nggak makan restoran, no way. Kalau naik pesawat, kalau nggak pesawat paling mahal, gatel nanti punggungnya. Itu kalau dibayarin kantor. Kalau sekarang bayar sendiri ya ceritanya beda lah. Nah, oke, kita bahas kenapa karyawan susah kaya. Ini pendapat pribadi ya teman-teman. Tapi bisa jadi masukan untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Yang pertama saya lihat teman-teman adalah karyawan itu dapat gaji teman-teman. Gaji itu sering meninabohbokkan orang. Wah, enak ya, terima tanggal 25, dihabisin, nanti tanggal 25 dapat lagi, dihabisin lagi, 25 dapat lagi, dihabisin lagi, terus seperti itu. Nggak terasa teman-teman, tahu-tahu umurnya udah umur pensiun, belum sempat invest, belum sempat belajar caranya investasi, belum sempat nabung, tahu-tahu sudah pensiun. Oh, tenang Pak, nanti ada BPJS. BPJS itu berapa sih? Anggap aja BPJS itu bonus, tapi kita tetap harus punya investasi. Nah, saya lihat teman-teman saya yang dapat gaji itu terninabobokkan. Lupa bahwa dia harus nabung, harus invest untuk persiapan nanti ketika pensiun, teman-teman. Saya lihat sendiri waktu itu, waktu saya kerja di perusahaan komputer, saya kan di bagian sales. HRD-nya cerita ke saya, oh teman-teman yang di sales itu lebih kaya-kaya loh daripada yang teman-teman di grup lain. Kenapa? Karena yang di sales itu waktu itu skema gajinya adalah 70% gaji, 30% insentif. Nah, insentif ini ditumpuk teman-teman, 3 bulan sekali. Kalau berhasil mencapai target baru dicairkan dan dapat tambahan X kali lah. Misalnya kalau mencapai target kali 2, kalau lebih dari target kali 3. Tapi kenapa teman-teman? Jadi otaknya terbentuk bahwa gajinya ya hanya 70%. Jadi dia biaya hidupnya mengikuti 70%. Beda sama teman-teman yang dapat 100%. Wow, otaknya terbentuk harus habis. 100% harus habis. Akibatnya apa? Yang 100% tidak pernah bisa nabung. Sementara kita yang sales sudah terbiasa hidup dengan 70%. Yang 30% begitu mencapai target dapat bonus, wah kelihatannya banyak, langsung kita investasikan. Tidak untuk dihabiskan. Tapi mungkin ada 1-2 yang dihabiskan, mungkin ada teman-teman. Tapi karena begitu dapat banyak, mau ngabisin juga sudah terbiasa hidup dengan 70% kok. Ya, yang 30%-nya bisa untuk investasi, beli rumah, beli saham, beli mobil, atau apapun, tapi bisa dipakai buat investasi. Jadi gaji itu menurut saya teman-teman, itu meninabohbokkan. Beda sama pengusaha ya. Pengusaha kan income-nya gini-gini teman-teman. Karena gini, dia terbiasa hidup dengan garis bawah. Sehingga kelebihannya sama seperti sales tadi, nganggapnya dia bonus. Nah, ketika bonus karena biaya hidupnya segini ya, dia bisa investasi dengan mudah. Saya tidak ngomong bahwa karyawan tidak bisa kaya loh, enggak loh ya. Saya cuma ngomong lebih susah. Bukan berarti nggak bisa. Wow, banyak teman-teman saya yang karyawan tapi kaya juga banyak. Bahkan lebih kaya dari pengusaha-pengusaha juga banyak. Siapa bilang pengusaha pasti kaya? Pengusaha yang nggak kaya juga banyak ya kan teman-teman. Tergantung kemampuan merencanakan keuangan dan mengelola uangnya. Nah, itu yang pertama adalah masalah gaji teman-teman. Nah, mulai besok ngomong ke bos ya. Bos, saya nggak mau gajian bulanan, maunya 3 bulan sekali ya. Mungkin dapatnya jadi lebih gede. Itu salah satu usulan. Nomor 2 teman-teman, yang saya lihat ya, saya amatin ya teman-teman. Banyak teman-teman saya yang karyawan,
itu karena merasa gajiannya setiap tanggal 25 rutin, itu jadi merasa kalau duitnya nggak habis, itu ada kayak merasa bersalah gitu loh ya teman-teman ya. Terus jadinya beli yang enggak. Beli ini, beli itu, jam tangan mewah, mobil mewah, baju mewah. Karena merasa, oh tenang, nanti tanggal 25 ada uang masuk lagi, tenang aja. Jadi terbiasa, apalagi lingkungannya juga mendukung seperti itu. Wah, karena setiap hari ketemu di kantor gitu ya, yang ini pakai jam tangan mewah, yang ini juga ikut-ikutan, yang ini juga ikut-ikutan, semua akhirnya beli jam tangan mewah. Yang ini cewek beli baju baru, yang ini juga, ini nggak mau kalah, ini nggak mau kalah, iya naik-naikan. Saya melihat ya, gaya hidup teman-teman karyawan, sorry nih, lebih tinggi loh gaya hidupnya daripada kita yang jadi pengusaha. Makanya kan orang-orang ngomong, ih pengusaha tuh pelit-pelit. Ada pengusaha yang mewah-mewah, ada teman-teman. Tapi secara umum, pengusaha itu pelit-pelit. Nah, teman-teman boleh baca tuh bukunya, judulnya Millionaire Next Door. Jutawan-jutawan yang tinggal di sebelah rumah saya. Misalnya itu judulnya ya bukunya. Itu kelihatan dari penelitian itu, pengusaha relatif lebih pelit daripada teman-teman karyawan. Nah, itu mudah-mudahan menjadi introspeksi teman-teman. Jangan boros-boros. Tidak selamanya loh teman-teman dapat gaji. Nanti ketika pensiun, gajinya berhenti loh. Harus disiapin dari sekarang. Jangan berpikir, oh Sa masih 25 tahun, Pak, perjalanan masih panjang. Saya masih kecil, masih 30 tahun lagi. 30 tahun itu cepet loh teman-teman. Saya sekarang umur 50, saya masih ingat. Dulu saya kerja pertama kali umur 23. Rasanya sekantor paling muda. Rasanya gitu ya. Umur 30, jadi pengusaha. Rasanya pengusaha yang paling muda. Sekarang saya kalau ngeliatin orang-orang, saya ini udah tua ya ternyata ya. Umur 50 loh teman-teman, nggak terasa. Nah teman-teman juga gitu. Gajian oke, berbahagialah untuk teman-teman yang masih terima gaji tanggal 25. Tapi jangan lupa bahwa itu tidak selamanya. Sisihkan teman-teman, minimal 10% aja, nggak usah muluk-muluk. Mulai dari 10%, kemudian 10% ini ditabung. Kalau bisa lama-lama teman-teman cari alternatif yang lebih menguntungkan daripada menabung. Menabung dapat 4%. Ya, teman-teman bisa belajar investasi properti atau saham. Tapi saham yang ini ya, yang benar-benar ya, jangan judi ya. Properti juga jangan berjudi loh, cari yang benar-benar. Nah, nanti bisa menghasilkan 18%, sehingga ketika teman-teman pensiun nanti, teman-teman sudah siap. Jangan umur 50 baru mikir, Nah, udah mau 50, Pak, baru mikir pensiun. telat bos. Kalau bisa umur 30 itu sudah mikirin. Nanti kalau pensiun mau kemana? Pasif income-nya mau dapat dari mana? Oke? Nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini teman-teman. Saya lihat teman-teman karyawan ini pajaknya ya. Itu lebih besar daripada teman-teman pengusaha. Dengan income yang sama ya. Beda kalau income-nya beda ya pasti beda. Income-nya sama aja. Sama-sama terima 20 juta aja. Secara umum karyawan akan bayar pajak lebih besar. Ini tidak hanya di Indonesia, teman-teman. Ini kayaknya seluruh dunia. Teman-teman boleh baca bukunya Robert Kiyosaki, pasti dia juga ngomel-ngomel. Di Amerika juga sama. Kenapa? Karena karyawan itu sebelum terima gaji, sudah dipotong dulu. PPh itu sebelum terima gaji. Beda sama pengusaha. Pengusaha, uang masuk, dipakai operasional, sisanya baru dipotong pajak. Jadi pajaknya di bawah, bukan di atas. Sehingga pajaknya lebih kecil. Bahkan teman-teman kita investor, pajaknya 0 teman-teman. Ya kan? Terima dividen dari saham-saham bursa efek, itu pajaknya lebih kecil lagi daripada pengusaha. 0. Kalau diinvestasikan kembali di dalam negeri. Untuk sekian waktu, setelah sekian waktu baru bisa dinikmati. Jadi teman-teman, dari situ pun kelihatan bahwa kalau kita mau kaya, mau pajaknya kecil, jadilah investor. Karyawan, pengusaha, terakhir investor. Dengan invest, kita bisa bayar pajak lebih kecil, teman-teman. Itu saya belum ngomong tarifnya loh. Tarifnya, karyawan misal gaji 20 juta sebulan. Mungkin tarifnya sudah sampai 30%, teman-teman. Sementara pengusahanya mungkin tarifnya 20% PPh, padahal di atas-atas biaya sudah sebagian masuk, plus dapat diskon 50% karena omsetnya di bawah 4,8. Jadi pajaknya 10%. Sementara teman-teman yang di investor bisa 0, karena dari dividen pajaknya cuma 0. Nah, gimana? Mulai sekarang semua pindah ya ke investor. Enggak, teman-teman. Kita tetap fokus di pekerjaan kita. Mau jadi karyawan, oke. Mau jadi pengusaha, oke. Tapi jangan lupa kita mesti invest. Karena ketika tua nanti, itu tuh yang menyelamatkan kita. Sudah nggak kuat untuk kerja, sudah nggak kuat untuk buka toko,
Kita harus membuat uang bekerja untuk kita. Nah, yang saya lihat nomor 4, teman-teman, kenapa karyawan susah kaya adalah karena suka coba-coba bisnis. Nah, temennya sudah mulai ngumpulin nih umur 30, sudah mulai kaya nih ya. Duitnya udah kekumpul. Ada ajakan bisnis. Ikut-ikutan bisnis. Bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu. Bisnis tidak untuk coba-coba. Kalau coba-coba, amblas. Bisnis itu, teman-teman, kita mesti fokus 100%. Yang fokus saja nggak jadi. Apalagi yang coba-coba. Ya kan, karena karyawan fokus di kantor gitu ya, pengen coba-coba bisnis, amblas. Coba-coba lagi amblas. Coba-coba lagi amblas. Coba-coba lagi amblas. Hasilnya nol besar. Mendingan, teman-teman, kalau pendapat saya loh ya, mendingan kalau teman-teman mau ya invest aja ke bursa efek. Sekalian pilih tapi saham yang bagus. Atau invest properti seperti saya lakukan. Itu menurut saya resikonya lebih kecil. Teman-teman bisa fokus ke pekerjaannya, nggak pusing kan. Daripada teman-teman coba-coba bikin bisnis, nanti ternyata teman-teman nggak fokus di kantor, lagi meeting, tahu-tahu ditelepon dari tokonya. Bos, ini barangnya habis nih, beli di mana? Bos, yang ini nggak bayar, Bang. Pusing, teman-teman. Jadi bisnis mesti fokus. Itu pendapat saya ya. Saya pernah coba-coba bisnis dan habis juga. Makanya dari sekarang saya tuh selalu berpendapat ya orang bisnis mesti fokus. Kalau coba-coba ya hasilnya coba-coba juga. Kemungkinan besar gagal. Orang fokus saja 90% gagal, teman-teman. Apalagi yang nggak fokus. Loh, tapi ada loh Pak orang tadinya coba-coba karyawan, coba-coba bisnis, akhirnya sukses. Coba dicek secara statistik. Berapa persen yang berhasil? Jangan-jangan cuma 1%, yang 99% gagal. Kalau saya berpendapat, waktunya kerja. Waktunya buka toko. Waktunya bisnis. Kalau mau invest saja properti, emas, atau bursa efek, itu menurut saya lebih masuk akal. Nah, nomor 5 juga teman-teman, yang tadi sempat kita bahas adalah karyawan cenderung berkumpul dengan karyawan. Dan mungkin karena ngomongin kerjaan udah bosen ya kan, akhirnya malah ngomongin yang enggak ya kan. Kamu beli sepeda di mana? Kamu beli jam tangan di mana? Kamu beli peralatan yang mahal-mahal di mana? Nah, akhirnya malah jadi boros-borosan ya kan, bukan cari duit banyak-banyakan, malah jadi boros-borosan. Bagus kalau ngomongin kerjaan ya kan, caranya gimana ya biar perusahaannya maju, caranya gimana ya biar saya nyampe target, bagus itu. Tapi kalau ngomong, kamu beli jam tangan di mana? Kamu beli mobil di mana? Income-nya nggak naik, pengeluarannya yang naik. Mudah-mudahan dari sini ya kita mesti milih-milih ya teman-teman ya. Teman itu juga pengaruh. Kan ada istilah burung akan selalu terbang dengan kelompoknya. Kita, pendapatan kita, income kita itu tergantung dari income di lingkungan kita. Coba teman-teman cari 5 teman yang paling dekat dengan teman-teman siapa namanya. 5 ini. Totalin gajinya dibagi 5. Nah, kurang lebih income kita juga segitu. Nah, kalau teman akrabnya orang sukses-sukses, biasanya kita juga akan ikut sukses. Nah, ini yang terakhir teman-teman, yang saya lihat adalah karyawan biasanya sampai umur 55, teman-teman. Bisanya kerja sampai umur 55, setelah itu pensiun. Jadi tidak bisa melanjutkan, sementara pengusaha, teman-teman pengusaha bisa sampai 70, 80, bahkan bisa diwariskan bisnisnya. Pekerjaan nggak bisa diwarisin loh, teman-teman. Jadi kebanyakan akan berhenti di umur 55. Saya sih tidak berharap teman-teman sampai umur 55. Kalau saya berharap malah teman-teman kalau bisa, terutama yang masih muda-muda, nabung, invest. Kalau bisa umur 40, 45 sudah pensiun. Jangan seperti saya umur 50 belum pensiun. Saya sih planning umur 55 ya, setelah anak saya yang kecil kuliah baru saya mau pensiun. Kalau sekarang saya pensiun ya mau ngapain? Di rumah nganggur-nganggur juga nggak enak. Tapi saya pikir nantilah umur 55 kayaknya udah cukup ya. Jadi bisa keliling dunia tanpa pusing. Oke teman-teman, itu masukan dari saya untuk teman-teman yang karyawan. Sorry ya kalau ada yang salah. Saya silahkan dikoreksi kalau saya salah. Tapi itu pemikiran saya setelah saya pernah jadi karyawan tahun 97 sampai tahun 2002. Kemudian jadi pebisnis dari 2003 hingga hari ini, 21 tahun. Dan jadi investor dari 2008 sampai hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Pesan saya cuma satu, fokuslah di pekerjaan. Kalau mau bisnis, invest, fokus juga. Tapi kalau mau muterin uang, invest saja di media-media atau instrumen-instrumen yang aman. Seperti saham, emas,
properti. Kalau kesenangan saya, properti penghasil passive income. Sukses selalu teman-teman, selamat berinvestasi, salam passive income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.